Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We are from Group 1, 20 Science. We went to conduct an interview with one of the teacher at Senior High School number 1. Happy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Let me introduce myself. I am Regi Putra Agani. As a reporter here I am with Mem Triyanti, an English teacher of Senior High School number 1. Previously to Mem Triyanti, I would like to thank you for taking the time to chat with me today. Okay. Here I will ask few questions to Mem Triyanti. What motivation you choose a career in the field of English education? Motivasi Mem untuk menjadi guru bahasa Inggris khususnya ya. Betul. Sebenarnya karena Mem suka baca bahasa ya, dan juga dulu memiliki cita-cita untuk belajar bahasa Inggris. Jadi Mem berminat untuk improve skill bahasa Inggris Mem. How did you start your career in English language teaching? Bagaimana Mem memulai karir Mem di bidang bahasa Inggris ya? Yes. Ya. Mem pastinya mengambil jurusan bahasa Inggris di Universitas Bengkulu tahun 2009. Iya, karena Mem cita ya untuk meningkatkan skill bahasa Inggris, jadi Mem ambil jurusan bahasa Inggris, dan di sana emang Mem ada keinginan untuk menjadi guru juga. Jadi supaya biar mendalami lagi ya Mem ya. Next, what is the biggest challenge you face in teaching English? Tantangan terbesar dalam mengajar bahasa Inggris selama ini adalah karena pengaruh bahasa ibu. Oh, bahasa ibu ya sekarang Ya, ini. bahasa ibu itu terlalu kental itu di kalangan siswa ya. Jadi mereka keinginan untuk mempelajari bahasa asing itu masih sedikit karena sehari-harinya emang mereka menggunakan bahasa ibu. Betul. Iya. Jadi motivasi mereka itu sendiri untuk mempelajari bahasa asing itu sangat kecil. Itu yang tantangan terbesarnya. Jadi selain untuk mengajarkan bahasa Inggris, Mem juga harus memotivasi anak-anak untuk cinta bahasa Inggris. Betul. Karena emang itu yang penting ya sekarang Mem ya. Apalagi di era sekarang. Next, what is your solution to overcome this challenge? Ya, solusi yang sudah Mem lakukan selama ini itu tadi, yang pertama Mem itu memotivasi siswa untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap bahasa ya, terutama bahasa Inggris di sini ya, karena manfaatnya banyak. Jadi Mem di sini juga menjelaskan manfaat-manfaat bahasa Inggris kepada siswa, jadi mereka ada motivasi untuk belajar bahasa Inggris. Yeah. What learning method you consider to be the most effective for students to easily understand the material you will present? Metodenya. Ya, metode yang paling sering Mem gunakan selama pembelajaran di kelas itu drilling, jadi pengulangan terus kosakata baru, mencari kosakata baru yang anak-anak masih asing. Jadi mereka ditugaskan untuk mencari tahu maknanya, bagaimana mengaplikasikannya dalam kalimat, bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu diulang-ulang terus ya, biar bisa biar paham. mereka fasih ya. Oh, fasih dalam bahasa Inggris. Dan seperti
what is your strategy to improve student English speaking skills? English speaking skills ya. Jadi bagaimana cara meningkatkan kemampuan Mereka dalam berbicara ya, Iya. berbicara bahasa Inggris. Ya, strategi yang menggunakan itu tadi yang pertama drilling itu juga ya, berulang-ulang. Jadi mereka berulang-ulang mengaplikasikannya itu juga di dalam kelas. Jadi di dalam kelas selama juga di ya? dalam kelas mereka itu mempush atau mendorong untuk biasakan menggunakan bahasa Inggris di kelas. Ya, jadi mau belajar pensil, I borrow your pencil, misalnya kayak gitu sama teman-teman. Jadi mereka aktif terus. Dari hal-hal kecil Dari hal kecil. Jadi juga memotivasi mereka untuk coba dengar-dengar lagu bahasa Inggris atau nonton-nonton film bahasa Inggris. How do you adapt teaching materials for students with special needs? Untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, bisa jadinya seperti itu. Selama ini saya belum menemukan di kelasnya untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi kalau menurut Mem saja ya, kalau untuk anak berkebutuhan khusus kita harus mempelajari dulu kebutuhan anak spesial tersebut. Oh, ya. jadi dari dirinya ya, Mem ya? Jadi misalnya dia ini lebih butuh kemana, kurangnya apa dulu, jadi itu harus didiagnosa dulu, baru nanti mencari solusi untuk si anak ini. Tentunya nanti kurikulumnya atau pembelajarannya agak berbeda dengan teman-teman Yang dia biasanya. Iya. How do you make student interested in learning English? Caranya untuk membuat anak-anak tertarik ya Dengan bahasa Inggris? dengan bahasa Inggris. Jadi intinya jangan memberikan metode atau kegiatan pembelajaran yang membosankan Oh, di kelas. seperti Jadi itu. harus interaktif ya, bisa jadi berbasis digital interaktif ya, atau misalnya kita tampilkan video-video atau tayangan yang menarik gitu, atau kuis-kuis interaktif berbasis digital gitu. Jadi pembelajaran tidak membosankan, anak-anak lebih tertarik. Biasanya menggunakan quizzes ya, Mem, seperti itu ya, Mem? Bisnis bisa ya, Kahoot. Oh, Kahoot ya, yang terbaru ini ya, Mem ya? Is the method you provided effective? Ya, selama ini saya merasa itu cukup efektif karena anak-anak lebih antusias dalam belajar dibandingkan textbook. Oh, yang dulu-dulu itu ya, Mem Ya, ya? kalau misalnya textbook itu kan berbasis buku, itu kelihatannya anak-anak tidak sepenuhnya di sana gitu jiwa raganya ya. Oh iya, ya, pada Iya. generasi yang baru ini ya, Mem ya? Jadi kalau misalnya pakai yang lebih interaktif itu lebih baik. Okay, so what is your opinion whether the English teaching and learning process should use social media or not? Yang mana menurut Mem ya? Ya, Yang mana yang lebih baik menggunakan sosial media atau tidak dalam pembelajaran bahasa Inggris, dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. menurut Mem itu menggunakan sosial media dalam pembelajaran bahasa Inggris itu bagus ya. Di situ juga bisa menambah kepercayaan diri siswa ya, dengan mengupload video misalnya, mengupload konten mereka, itu bisa menambah kepercayaan diri mereka. Sebenarnya Mem setuju, tapi sejauh ini emang belum Mem lakukan. Oh, selama ini belum pernah dilakukan juga ya, Mem. Do you have previous experience teaching English elsewhere? Oh, pengalaman dalam mengajar bahasa Inggris di tempat lain ya? Ya, mungkin di tempat lain atau di pembelajaran di tempat-tempat yang pernah Mem ajarkan. Untuk pengalaman mengajar di tempat lain itu sejauh ini, kalau di sekolah lain itu pernah dulu di SMA Negeri 6 di Lebong. Oh, di Lebong waktu itu ya? Mem? Iya, dulu sebelumnya tidak sini memang mengajar di Lebong. Cuman kalau untuk pembelajaran luar sekolah kayak tempat khusus atau bimbel itu emang belum. Belum pernah ya, Mem? Iya, Jadi cuma di SMA 6 itu dia, Mem ya? di SMA 6 Lebong dan di sini. Okay. Do you have a side job apart from being a teacher at school? No, tidak. Memang juga ada pekerjaan sampingan selain Selain jadi guru di jadi sini. guru di sini. How do you build an atmosphere in class so that students don't feel bored during the learning process? Atmosfer yang menciptakan itu pastinya atmosfer yang menyenangkan ya, menyenangkan dan nyaman. Jadi pertama-tama Mem harus membuat siswa itu nyaman dulu
belajar di kelas yang nyaman dalam artian kelasnya bersih, tertata dengan baik, terus juga bagaimana menyapa mereka dengan baik gitu kan. Dari itu saja kita udah bisa membuat atau menciptakan suasana kelas yang enak untuk mulai untuk belajar. Tentunya itu biar nyaman juga ya Mem ya, kelasnya Mem ya. How do you build an atmosphere in class? So how do you feel about being an English teacher? Perasaannya menjadi guru bahasa Inggris Ya. yang tentu saja Mem sangat bersyukur ya, Mem sangat bersyukur bisa mengembangkan dasar pendidikan formal Mem dulu itu di jurusan bahasa Inggris, jadi bisa Mem kembangkan di karir Mem. Mem sangat senang dan Mem sangat bersyukur, sangat bangga dengan pencapaian saya. Jadi sangat bangga dan bahagia Iya. tentunya ya Mem dengan keadaan saat ini. Mungkin kita tuh harus bangga dengan diri kita Betul, sendiri betul ya. sekali. Itu sangat penting ya Mem ya. Iya. Have you ever felt like you felt in teaching English to student? Excuse me? Have you ever felt like you felt in teaching English to student? Oh, pernahkah Mem merasa gagal? Ya, merasa gagal sebagai seorang guru terhadap umur. Tidak sih, belum pernah. Belum pernah suaminya Iya. juga. Karena itu memang pernah Mem tidak pernah merasa semua itu gagal ya Mem, karena semuanya bermanfaat. Iya. In your opinion, how do you manage your time well between teaching and other activities? Nah itu tadi, manajemen waktu sebenarnya itu adalah poin yang sangat penting juga bagi guru ya. Karena guru itu punya kewajiban lain, kewajiban administratif yang sangat banyak sebenarnya. Mungkin siswa-siswi nggak tahu kan, Oh iya. tapi sebenarnya itu banyak sekali kewajiban administratif sebagai guru. Jadi bagaimana memanage waktunya, tentu saja membuat skala prioritas. Oh. Ya, jadi mana yang lebih penting, yang urgent, yang bisa ditunda sekian hari, kayak gitu. Jadi ada skala prioritas yang mana harus dilakukan. Jadi memang ada penetapan set yang membuat sendiri ya Mem ya. Have you ever different not student who are interested in English from student who are not interested in English? Oke. Ya, memang kadang di kelas ya bisa melihat ya anak-anak yang benar-benar tertarik dengan Bahasa Inggris. dengan mempelajari bahasa Inggris dengan siswa yang tidak. Ya, bagaimana memang mengetahuinya ya dari keaktifan mereka di kelas. Oh jadi dari mereka yang aktif Iya, itu, Mem, ya? misalnya melempar pertanyaan mereka jawab, atau misalnya kasih beberapa pertanyaan itu responnya bagaimana, ya ada yang respon, ada yang enggak gitu ya. Terus lihat juga anak-anak yang mampu, Antusias, gitu iya ya. yang kurang antusias itu terlihat dari dia sering mampu. Oh, seperti itu ya. Oke. What is one of your What is one? yeah of your weakness in teaching English, and what do you do to overcome it? Kelemahan Mem dalam mengajar Iya. Kelemahan dari bahasa Mem. Inggris. Ya. Kelemahan Mem dalam mengajar bahasa Inggris mungkin Mem tahunya Mem punya kelebihan semua. Oh, Gimana kelebihan ini? semua. Enggak. Boleh. Kelemahannya mungkin dalam mencari banyak sumber ya. Oh, sumbernya. Dengan banyak sekali sumber yang berdatangan sekarang ya. Iya betul. Terus media pembelajaran yang sudah Berbeda banyak dari yang sekali dulu. sekarang ya, udah bermunculan, ada pokoknya banyak ya yang berbasis digital. Kelemahan Mem itu mungkin Mem belum bisa untuk mempelajari semuanya secepat itu Betul, ya. karena tidak semua yang Mem harus cepat Iya. perlu waktu Benar. step by step. Benar, sekarang era digital, tapi benar-benar itu kayak borongan masuknya di dunia kerja. Iya, jadi untuk mempelajari semuanya dalam waktu cepat itu butuh proses dan waktu. Butuh proses dan waktu dan belajar yang lama ya Mem ya. So the last question is Solusinya mungkin ya mungkin banyak diadain pelatihan di sekolah untuk pembelajaran berbasis digital. Jadi di
last question, is there any motivation from you for US as the student to enjoy learning English? Excuse me? Is there any motivation from you, from ma'am, for you as student to enjoy learning English? Motivasi lain Untuk yang lain, para murid, student. Oh, yang lain tuh maksudnya murid, Iya, bukan murid. guru yang Iya. lain. Yang untuk muridnya aja dulu cuma. Ah, Kalau dari mem sendiri itu bagaimana? Menurut pendapat mem? pendapat Mem, motivasi untuk murid-murid Dalam itu pembelajaran bahasa dalam Inggris ini? pembelajaran bahasa Inggris semangat ya, semangat, terus cintai bahasa Inggris, karena itu penting untuk kehidupan kalian di masa selanjutnya, karena kehidupan nggak statis ini aja. Okay, thank you very much, ma'am, for your time and very useful explanation. That is all, and thank you. Thank you for you all watching this video. I hope this video is useful for you all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.